Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan membahas tentang yang lagi hype untuk Bapak Ibu Guru, yaitu tentang pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2021. Seperti yang sudah kita dapatkan semua, Bapak Ibu yang sudah lulus PPG tahun 2019 pasti senang sekali, ya kan? Kita sudah dapat berita tentang pengumumannya di tanggal 17 Februari tahun 2021. Nah, bunyi suratnya bahwa akan dilaksanakan PPG tahun ini, tahun 2021. Yang sudah lulus seleksi akademik pada tahun 2019 itu sebanyak 29.518 orang. Sedangkan yang sudah lulus seleksi akademik dan administrasi pada tahun 2017 dan 2018 namun belum ditetapkan sebagai mahasiswa PPG tahun 2020 harus melakukan verifikasi dan validasi ulang. Itu sebanyak 14.204 orang. Jadi totalnya tahun ini, tahun 2021 yang akan mengikuti PPG itu sebanyak 43.722 orang. Bagaimana cara untuk mendaftar dan mengirim berkas-berkasnya? Mari kita lihat laman resmi dari ppg.kemendikbud.go.id. Sekarang kita lihat dulu. Nah, ini ya. Rekap seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2021. Totalnya tadi ada 43.722. Nah, ini adalah persyaratan seleksi administrasinya. Ada dua. Yang pertama, persyaratan peserta guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi bagi guru yang belum punya sertifikat pendidik ya. Terus dia terdaftar di Dapodik, memiliki NUPTK dan telah diangkat menjadi guru sampai akhir tahun 2015 ya. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 sesuai dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. Jadi pastikan Bapak Ibu mapel yang diampu dengan akademiknya itu linear ya. Terus aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, nanti dibuktikan dengan SK tugas. Berusia setinggi-tingginya 57 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan surat ini di Dinas Kesehatan masing-masing. Dan berkelakuan baik atau sekarang SKCK dari kepolisian ya. Nah, yang penting adalah di sini nih. Persyaratan administrasi. Yang perlu kita siapkan Bapak Ibu adalah hasil scan ijazah S1. Nah, ini nanti sudah langsung diambil dari Dapodik. Yang bagian A ini nanti otomatis langsung ada di SIM PKB. Terus yang perlu kita sediakan itu adalah yang bagian B ini, SK pengangkatan pertama asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Ya, jadi SK pertama kita mengajar itu maksimal 31 Desember 2015 diangkat sebagai guru. Terus yang bagian C ini scan SK pengangkatan atau kenaikan pangkat 2 tahun terakhir 2019-2020 dan 2020-2021. SK tersebut dilegalisi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, BKD untuk ASN ya, asli atau fotokopi yang dilegalisir. Atau Dinas Pendidikan Provinsi, Kota, Kabupaten, BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan asli atau fotokopi yang dilegalisir. Atau dia SK-nya dari ketua yayasan untuk GTY, guru tetap yayasan, asli atau fotokopi legalisir.
atau Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Boleh asli atau fotokopi yang dilegalisir. Nah, ini perlu ya yang bagian C ini. Terus yang bagian D ini hasil scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Ya, tahun ajaran 2019-2020 dan 2020-2021. Boleh yang asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Yang bagian E ini juga kita perlu siapkan adalah hasil scan surat izin dari atasan. Jika peserta merupakan kepala sekolah, maka surat izin dikeluarkan dari Dinas Pendidikan setempat atau pimpinan yayasan atau ketua yayasan. Ya. Dan yang terakhir yang perlu kita sediakan adalah hasil scan fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas dan dokumennya itu bisa dipertanggungjawabkan dan dibubuhi materai dan ditandatangani. Nah, materainya ini kita gunakan materai yang 10.000 ya, yang terbaru, atau enggak materai 6.000 tambah 3.000. Oke, sekarang mari kita login ke akun SIM PKB sekarang ya Bapak Ibu. Sekarang kita cari SIM PKB login. Ini kita pilih registrasi akun GTK. Nah, di sini kita masukin nomor peserta UKG dan passwordnya. Nah, ini Bapak Ibu nih ya, saya sudah dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2019. Kita klik yang selengkapnya ini. Nah, ini pengumumannya. Berikutnya kita klik lengkapi biodata. Nah, di sini saya sudah melakukan mengisi biodata diri dan juga mengirimkan berkas-berkas ya, latar belakang pendidikan, bidang studi PPG dan berkas pendukung. Coba kita lihat. Nah, ini biodata dirinya. Di sini ada informasi dasar tentang identitas kita. Ini diambil dari Dapodik ya. Ini ada dari Dapodik. Nah, nanti bentuk isiannya seperti ini. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk mengisi yang tertera di sini, biodata diri. Ini kita tinggal isi saja ya Bapak Ibu. Kalau sudah selesai kita simpan. Ini biodata diri. Berikutnya kita coba lihat ke latar belakang pendidikan program studi. Nah, ini otomatis Bapak Ibu ya. Ini diambil dari Dapodik langsung ya. Jadi ini saya tidak upload berkasnya ini latar belakang pendidikan S1 karena ini diambil langsung dari Dapodik yang terintegrasi ke perguruan tinggi atau Dikti. Terus ini juga diambil dari SIM PKB, akun SIM PKB bidang studi PPG-nya. Dan inilah yang harus kita sediakan Bapak Ibu ya. Pindai ini SK, hasil scan SK pengangkatan pertama yang tadi sudah kita bahas. Scan SK pengangkatan pertama bagi guru maksimal per tanggal 31 Desember 2015. Jadi SK-nya itu maksimal 31 Desember 2015. Pengangkatan guru pertama kali. Ya, nanti kita upload di sini. Nah, kalau bisa nanti scanannya itu dalam bentuk PDF. Ya, dalam bentuk PDF. Dan di sini maksimal kapasitasnya itu adalah 1,5 MB. Ya, kalau kita misalnya lebih dari 1,5 MB kita harus konversi lagi. Jadi filenya itu harus mulai dari 20 KB sampai 1,5 MB. Berikutnya kita cek nih SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir, ini juga sama ya.
SK pengangkatan terakhir bagi guru PNS yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian, atau fotokopi SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non PNS. Ya, bagi guru non PNS bisa men-scan SK pengangkatan atau pengukuhan GTY 2 tahun terakhir oleh ketua yayasan. Oke. Terus ini SK pembagian tugas mengajar. Ini 2 tahun terakhir 2019-2020 dan 2020-2021. Nanti dibuat jadi satu Word, terus nanti dibuat jadi PDF ya. Nah, ini yang tadi surat izin dari kepala sekolah atau ketua yayasan, nanti bisa diminta surat izin dari kepala sekolahnya dan dibubuhi tanda tangan dan cap. Dan terakhir ada fakta integritas ya. Fakta integritas ini kita bisa download template-nya, ada di sini. Unduh di sini. Nah, ini Bapak Ibu fakta integritas yang dikasih template-nya oleh pihak SIM PKB atau pihak penyelenggara. Ini sebagai lampiran. Nah, ya, nanti Bapak Ibu bisa isi di sini. Dan jangan lupa, nah sekarang kita pakai materai 10.000 atau mereka bisa kasih izin itu materai 6.000 tambah materai 3.000. Harus sejajar seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi materai 6.000 dulu, nanti baru materai 3.000 sejajar. Setelah itu nanti tanda tangan harus mengenai kertas dan kedua materai tersebut. Baru nanti itu dianggap sah. Oke. Kalau sudah selesai Bapak Ibu nanti akan seperti ini. Prosesnya sudah centang semua hijau dan kita tinggal pengajuan berkas saja. Oke, seperti itu Bapak Ibu cara untuk mengirimkan berkasnya. Kita berharap semua yang mendaftar tahun ini bisa lulus semuanya. Ikut sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 dan kita bisa mendapatkan sertifikatnya. Ya Bapak Ibu, kita berdoa semuanya. Baik, sampai di sini penjelasan tentang pengiriman berkas PPG 2021. Kalau ada yang kurang paham atau yang perlu kita diskusikan, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini YouTube kita pada saat ini. Sampai jumpa di video YouTube berikutnya.